Hujan kembali turun sore ini, bahkan lebih lebat dari sore kemarin. Yusuf memutuskan untuk menutup restoran dan memilih duduk berkumpul dengan keluarganya. Sekarang di rumah terasa semakin hangat, apalagi ada Nini Asi dan Aki Sanip yang datang dengan membawa jagung rebus yang mereka panen dari kebunnya. "Rin, buatkan kopi buat kita ya," pinta Yusuf. "Berapa?" tanyaku. "3." Aku mengangguk paham. Sepulangnya Bunda Medina dan anaknya, ayah kembali sibuk dengan ponsel dan tidak terlalu banyak mengobrol seperti sebelumnya. Aku jadi semakin yakin jika ia memiliki masalah dengan istri mudanya itu. Atau jangan-jangan istri mudanya ayah memang melarang ia untuk memusuhi Yusuf. Oh ya ampun, jahat sekali jika benar seperti itu. Waktu semakin malam dan drama pun mulai terjadi. Gak bisa, pokoknya ayah tetap harus tidur dengan bunda di kamar. Bunda Medina merajuk. "Terus kita tidur di mana?" ucap si kembar. Semua orang ingin tidur di kamar, sedangkan rumah ini hanya memiliki 2 kamar. Belum lagi Nini Asi yang terus mengapit lengan suaminya kemanapun mereka pergi. Sudah seperti truk gandeng saja mereka ini. Gini saja, bunda sama ayah tidur di kamar kami, sedangkan adik kembar tidur di kamar sebelahnya. Biar mama sama kami tidur di sini, ucapku memberikan solusi. Akhirnya perdebatan pun berakhir. Keempat orang itu masuk ke dalam kamar dan aku mulai menata ruang tengah untuk tidur kita berlima. Aku mulai mengatur posisi untuk tidur. Kulihat mama sudah memejamkan mata, tapi mataku masih saja enggan untuk tidur. Aku takut jika Aki Sanip mencari kesempatan untuk dekat denganku. "Yusuf kemana sih?" ujarku bergumam. Pria itu sejak tadi tak terlihat batang hidungnya. Mungkin pergi ke restoran untuk mengecek keamanan di sana. "Hei, bangun!" Baru saja akan terlelap, ada suara yang berbisik di telingaku. Saat membuka mata, rupanya Yusuf yang membangunkanku. "Kenapa?" tanyaku dengan pelan. "Ikut aku." "Kemana?" tanyaku lagi. Yusuf menarik tanganku dan membawaku ke sebuah ruangan yang... Aku menutup mulut saat Yusuf membuka pintu gudang. Di dalam sana sudah ada lilin putih kecil yang ia simpan mengelilingi karpet bulu. Shh, kita pengantin baru. Masa harus tidur sama orang tua? Mana hujan lagi. Mending tidur di sini berdua, ujar Yusuf menutup pintu dan menguncinya dari dalam. Benar juga, kita pengantin baru. "Terus kita ngapain di sini?" ucapku mesem-mesem. "Bobolah, masa iya salto?" Aku mengangguk-anggukkan kepala. Aku berseru dan langsung menutup mulut saat kurasakan tubuhku melayang. Yusuf menggendongku untuk melewati lilin-lilin putih yang akan menghangatkan tidur kita malam ini. Kegilaan para pecinta itu memang luar biasa menggebu. Keinginan bersama selalu datang dan tak ingin terhalangi. Maka dari itu, ikatan halal adalah salah satu jalan untuk tidak terbuai dalam dosa, menjadikan setiap detiknya menjadi ibadah yang nyata. Malam ini, kuhabiskan waktu dengan indah bersama pengantinku, seorang pria tampan yang selalu memberikanku cinta kasih yang tidak pernah aku dapatkan sebelumnya. Saat ia masih terpejam dalam tidurnya, aku menyingkirkan tangan besar yang melingkar di pinggangku. Perlahan aku bangun dengan memungut pakaian yang berserakan. Suara derit pintu membuatku memejamkan mata.
takut jika bunyinya akan mengganggu tidur mereka yang masih terlelap. Alhamdulillah, liriku setelah berhasil keluar dari gudang. Aku melanjutkan langkahku hingga berhenti di tempat tujuan. Aduh, aku menarik tanganku saat sebelumnya sengaja menyentuh air di bak mandi. Rasa dingin membuatku ingin mengurungkan niat untuk membersihkan diri. Namun, ini harus aku lakukan. Malu jika nanti malah ketahuan keramasan oleh semua orang rumah. Setelah menyelesaikan ritual keramas yang membuat tubuhku menggigil, aku pun segera keluar dari kamar mandi. Dengan handuk kecil yang membungkus rambutku, aku mulai melangkahkan kaki untuk keluar. Kenapa gak masak air dulu, Rin? Aku terlonjak kaget saat mendapati Mama Salma sedang duduk di kursi meja makan. Ia tersenyum ramah dengan kedua tangan yang ia lipat di perut. Seperti maling yang tertangkap basah, aku jadi salah tingkah karena kepergok habis mandi di waktu yang masih gelap oleh mertuaku. Mama, kataku dengan kikuk. Ini masih jam 3, kamu sudah mandi, ujarnya lagi, semakin membuatku ingin berubah menjadi boneka Poppy. Duduk, Mama akan buatkan teh manis, biar kamu tidak masuk angin. Aku tidak bisa menolak. Aku pun duduk dan memperhatikan Mama yang tengah membuatkan satu gelas teh manis. Minum, Rin. Ia menyodorkannya padaku. Terima kasih, Ma. Wajah ramahnya kembali tersenyum. Lain kali kalau mau mandi malam, mandinya pakai air hangat, biar tidak menggigil. Aku hanya mengangguk seraya kembali menyesap air teh yang masih mengepul. Tidak menyangka jika aktivitasku kali ini bisa kepergok Mama. Padahal aku sudah melakukan semuanya dengan hati-hati, bahkan nyaris tanpa suara sedikit pun. Apa mungkin Mama mendengar suara gemericik air dari dalam kamar mandi ya? Ah iya, mungkin itu yang membuat Mama akhirnya terbangun. Maaf ya, karena hari ini Mama tidurnya jadi terganggu, kataku dengan tidak enak. Bukan Arin, bukan karena kamu Mama bangun, tapi suara air laut yang membuat Mama tidak bisa tidur dengan nyenyak. Gemuruhnya menakutkan, ujarnya. Aku mengangguk paham. Rata-rata orang akan susah tidur jika baru pertama datang dan tidur di kawasan pinggir pantai. Gemuruh air laut di malam hari akan sangat begitu terdengar jelas. Oleh karenanya, akan sangat sulit tidur bagi orang-orang pendatang seperti Mama. Saat aku dan Mama tengah mengobrol, Yusuf datang sembari mengucek matanya. Kemudian ia duduk di kursi yang tidak jauh dari tempatku duduk. Astagfirullah, anak ini berantakan sekali. Mama Salma menghampiri putranya. Ia mengusap rambut kusut Yusuf dan menyisirnya menggunakan kelima jarinya. Mama, aku bukan anak kecil, rajuk Yusuf. Diamlah, rambutmu kusut. Ini juga pakai baju kok kebalik gini. Aku tersenyum dengan menutup mulut, melihat gambar kaos yang dipakai Yusuf berada di punggungnya. Sepertinya tadi dia sangat terburu-buru. Satu lagi yang bisa aku lihat dari Yusuf dan Mama. Sebesar apapun anak itu, sedewasa apapun mereka di mata seorang ibu, mereka tetaplah anak kecil yang harus terus diperhatikan. Aku jadi rindu Abah. Beberapa hari ini aku tidak bertemu dengannya. Mandi dulu Ki, Mama sudah masak air panas untukmu, suruh Mama pada Yusuf. Ini masih malam Ma, aku keluar buat nyari Arin, bukan buat mandi. Arin ini sudah mandi, kok kamu malah masih nyari dia? Pungkas Mama mencubit pipi pria itu. Kini mata Yusuf melihat ke arahku, dagunya terangkat dengan alis yang bertaut.
Aku hanya mengedikkan bahu dengan kembali menyesap teh manis yang dibuat mama untukku. Kemudian hanya helaan nafas yang aku dengar dari Yusuf. Jarum jam terus berputar, hingga tidak terasa hari mulai pagi. Semua orang mulai bangun dari tidurnya. Bersambung.